Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah, manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid, sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Nah, harusnya itu Imam Qasim baca Al-Juz'ul Latifnya itu. Hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Itu yang nakik guru saya itu kayak. Yang nakik gurunya Gus Aziz kan? Kan di Al-Ahqaf itu. Iya, manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1, yang satunya dari mana itu? Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Terus kalau Yai Iman gimana tentang siapa Kiai Ma'ruf siapa kemarin? Fazid. Ya, dia teman saya kan di LBM. Ini dulu waktu ribut di grup LBM membahas nasab, 99% kan dukung tuh di grup itu. Kalau beliau dulu nggak pernah komen tentang nasab, membantah, tidak pernah juga ngomong mendukung. Fabana annahu minal kabain al-an. Terus harus gimana itu Kiai Ma'ruf Hazinnya? Ya enggak, sebenarnya nggak perlu ditanggapi, cuma karena kita khawatir masyarakat menganggapnya itu sebuah kebenaran, maka kemarin saya bersusah-susah menyempatkan waktu untuk menanggapi. Ya seperti yang diterangkan oleh Gus Aziz itu kan sudah jelas. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Nah, harusnya itu Imam Qasim baca Al-Juz'ul Latif itu. Jadi itu hanya beda-beda redaksi saja. Jadi hampir 20 lembaran dari kitab Al-Juz'ul Latif itu disalin oleh Ibnu Hajar. Nah, apakah itu betul-betul Ibnu Hajar yang mengambil dengan kemudian diganti tarkibnya dengan maknanya saja? Apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang nakik guru saya itu kayak. Yang nakik gurunya Gus Aziz kan? Kan di Al-Ahqaf itu. Iya, manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1, yang satunya dari mana itu? Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin ke situ ya. Itu nanti itu. Kita isinya dulu. Dari isinya saja itu bermasalah. Artinya bermasalah. Maka kataba Ibnu Hajar fi kitabihi hada laisa isbata li anna an-nasaba lahu qawa'id wa min qawa'idi ilmin nasabi an-nasabu la yusbatu illa bi kitabihi wa kitabus sabat laysa min kitab Al-Ansab ulumil ansab fala yahtaju shakhsun bi hadzal kitabi qat wa illa raja'a min haitsu ja'a. Kemudian ya, kan katakanlah Kiai Ma'ruf Hazin itu salah satu tokoh muda NU gitu. Juga. Ya artinya belum sampai 60 ya.
Abu Usuf merasa masih muda aja. Pas suruh lari kan udah nggak kuat. Jiwa muda. Jiwanya muda. Pengennya berantem aja. Artinya kan kalau katakanlah kader NU gitu ya, kader NU itu memiliki pola pikir seperti itu yang tidak kritis, kemudian hanya sekedar husnudzon, dan ketika ada satu statement dari Ibnu Hajar taslim begitu saja. Itu kalau untuk kader-kader NU atau warga NU Tidak secara bisa. umum harus gimana? Jangan disamakan kader NU yang lain dalam berpikir dengan Kiai Ma'ruf Khazin. Kiai Ma'ruf Khazin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa bil mahabbah, kan al-hubbu yu'mi, Aisim. al-hubbu Yu'mi. yu'mi. Jadi itu yang terjadi masalah itu. Kalau secara umum generasi-generasi Nahdlatul Ulama terutama yang di LBM tingkat wilayah dan PBNU, saya kira sudah bisa membedakan mana sih yang namanya al-masail al-ijtihadiyah, mana al-masail at-tarikhiyah. Beda dalam masalah ijtihadiyah, kitab atau pemikiran ulama yang mutaakhir hada huwa mu'tamaduhu. Tapi dalam sejarah jangan pakai cara fikih, tapi caranya bagaimana naqdul hadis, bagaimana takhriju ruwatil hadis min haitsu ittisaluhu wa inqita'uhu. Maka ma'rifatu wafayati ar-ruwat itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menakad, mengkritik sebuah hadis, apakah dia tersambung atau tidak? Kita ketahui wafayatnya, wafat-wafatnya dia ini wafatnya tahun 300, gurunya bahwa muridnya baru lahir 301 tapi ngaku guru ke dia. Nah, maka ini muridnya ini palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu, karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Dari mana itu diketahuinya? Min kutubit tarajimi wa tabaqat. Nah, dalam kitab tarajim dan tabaqat bagaimana kita untuk memilahnya? Bagaimana yang jadikan mu'tamad, mana yang bukan? Yang jadikan mu'tamad yang paling dekat dengan orang yang sedang diberitakan itu. Misalnya tentang orang yang hidup di abad ke-4 Hijriah, maka kitab yang ada di 4 Hijriah yang harus dijadikan patokan. Kalau tidak ada dalam abad 4 Hijriah itu tentang rawi ini, maka abad yang paling dekat, walaupun tidak satu masa, itu disebut dengan bukti primer. Jadi kalau masalah fikih, yaitu Hajar mu'tamad. Kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, mu'tamad kita itu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan di kitabih Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasabah Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ibnu Ar-Razi, dia punya kitab Mafatihul Ghaib, dia al-imam fi usulil fiqh, idza utliqal imamu fi usulil fiqh fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah al-qaul al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Jadi jangan ngomong ini dikatakan oleh Imam Manu, jangan. Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Siapapun yang mengatakan kalau dalilnya itu tidak pas, tidak ada, tidak benar, maka itu gugur dengan sendirinya. Karena apa? Laisa indana ahlus sunnah wal jamaah rajulun ma'sumun illal anbiya. Nah, kalau kita mengatakan sahabat maksum aja nggak ada, ahli bait maksum nggak ada di ahli sunnah wal jamaah, apalagi ulama.
Kalau kita mengatakan Ibnu Hajar maksum, maka kullu qawlihi yuqbalu la yurad. Walakinnana ghairu dalika. Walakinnana qulna ghaira dalik. Kita tidak mengatakan ada imam, ada ulama yang maksum. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada imam yang maksum, tidak ada ulama yang maksum, berarti qauluhu yuraddu wa yuqbalu. Bisa diterima, bisa ditolak. Lalu parameter menerima dan menolaknya apa? Dalilun. Nahnu atba'ud dalil haitsuma yamil namil. Wallahu a'lam bishawab.